Rame banget orang beritanya, banyak yang mati kebakar. Sampai seremnya katanya pada lengket tuh, sampai kebakar di dalam sana. Makanya kalau orang-orang sekitar situ mah udah pada tahu. Nyokap gue aja dulu waktu ditawarin invest di situ langsung nolak. Hai semuanya, salam kebahagiaan. Kayak mau presentasi apaan ya? Ya mohon maaf nih gengs. Maklum kita lagi bahagia banget nih soalnya nih. Lagi mana enggak, pasti kalian juga sama nih. Gue lihat nih air mukanya pada cerah semua, pada habis gajian kan lu ya. Udah ketebak banget dah. Template nih manusia-manusia pekerja korporat yang senyumnya tiap habis tanggal 25. Nah tapi tanggal segini, senyum kebahagiaan lu udah memudar belum? Masa cuma perkara sehari 2 hari doang habis gajian langsung cemberut lagi? Perkara duit gajian lewat gitu aja habis dibelanjain dengan barang-barang yang mungkin udah unfaedah, mahal pula. Kalian makanya kalau belanja di Bukalapak aja. Udah paling praktis dan semuanya lengkap, ada semua. Apalagi saat ini di Bukalapak itu lagi ada promo murahnya belanja banyak yang diskonnya up to 95%. Nih kita lihat ya, lagi ada barang-barang spesial SJK. Shopping jadi kebablasan. Yang harganya jadi, waduh, murah-murah banget. Pokoknya kalian mau nyari apa? Fashion kekinian, perlengkapan rumah yang estetik, kebutuhan harian, gadget dan elektronik, serba-serbi otomotif. Duh, lengkap banget nih, semuanya ada di Bukalapak. Udah deh, kalau begini ceritanya, senyum kebahagiaan kalian yang habis nerima gajian, itu niscaya akan bertahan lama kalau belanjanya di Bukalapak. Makanya, untuk info-info selengkapnya, langsung deh cek di deskripsi bawah ya. Pokoknya, buka aja Bukalapak. Hai semuanya, pada nagihin teman cerita, inilah saatnya. Kalian senang, aku meriah. Bukannya karena kejar tayang, tapi karena ceritanya dekat banget sama rumahku tersayang. Duh, ini bener-bener ya yang ngirim cerita. Kan kita jadi takut. Dimana ternyata ada sebuah apartemen yang menyimpan sebuah kejadian menyeramkan di masa silam yang cukup terkenal, gengs. Ya udah langsung aja ya. Cerita ini tuh dikirim sama teman kita namanya Felicia atau biasa dipanggil dengan Felis. Felis apa Feli gitu. Feli aja lah ya biar gampang ya. Dimana dia nge-share ceritanya nih. Perkara abis nonton teman cerita yang episode tentang jual rumah horor tuh. Nah makanya si Feli ini kebetulan 11-12 punya pengalaman yang hampir serupa. Tapi bukan jualan rumah, melainkan apartemen. Ya tapi kita nggak mungkin ya nyebutin nama apartemennya apa. Padahal deket banget ya sama rumah kita. Nah jadi ceritanya, kejadian ini tuh terjadi di tahun 2021 kemarin. Jadi masih terbilang cukup baru, gengs. Dimana Feli ini tuh dimintai tolong sama tantenya untuk menjual 1 unit apartemen yang mau kita ceritakan ini. Jadi tantenya dibilang emang suka kayak semacam beli-beli properti gitu. Ya si Feli bilang sih emang tantenya tajir. Nikahnya aja sama bule sama ekspatriat. Tapi memang sejak tahun 2019, tantenya udah pindah ke sono tuh ke Bali. Macam Nana Mirdad sama Andrew Watt begitu ya. Pokoknya di Jakarta aja tuh si tantenya punya properti 5 biji berupa apartemen sama rumah. Nah rumahnya aja ada di daerah Gunawarman, gede banget kan di sana rumah-rumah. Tapi udah disewa sama orang. Terus yang 4 lagi tuh baru unit apartemen. Ada yang di daerah Pakubono, ada yang di Sudirman, ada yang di Kemang juga. Nah 3 ini semuanya udah disewa. Tapi ada yang satu nih kosong, kagak ada nyewa-nyewa yang di daerah yang mau kita ceritain pokoknya. Padahal si tantenya ini udah sampai ngasih ke agent untuk ya udah dijual harian juga nggak apa-apa deh, macam buat di Airbnb begitu. Soalnya ini apartemen jatuhnya kelasan apartemen bagus loh ya gengs ya, bukan yang kelasan apartemen biasa, enggak. Ya tadi aja apartemen-apartemen lainnya daerahnya ngeri-ngeri banget kan kita dengernya. Gemeter nih langsung ginjal gue cenah-cenah. Kayaknya dijual nih nggak bisa juga itu kebeli 1 unit. Dan si Feli ini sebenarnya tinggalnya tuh di Pantai Indah Kapuk. Jadi ini tuh cici-cicipik. Dan dia sudah bekerja sebagai marketing gitulah di suatu perusahaan. Cuman ya sebenarnya bukan jualan properti juga sih kerjaannya. Tapi kan sama-sama jualan lah ya intinya ya. Nah mungkin tantanya emang iseng aja nih karena gregetan. Ini satu apartemen kok nggak laku-laku, kagak ada yang mau nyewa. Padahal udah sampai nyewa agent loh, bisa buat harian juga. Nah suatu hari si tantanya ini nelfon ibunya Feli. Karena jatuhnya emang si tantanya ini tuh kakak ibunya Feli lah ya. Nggak tahu deh mereka awalnya tuh ngobrolin apaan. Mungkin gosipin sinetron Ikatan Cinta apa bagaimana gitu ya. Sampai-sampai pokoknya si ibunya Feli ini bilang, bantu tuh jualin apartemennya si tante. Katanya kalau kamu bisa jualin nanti kamu dapat komisi gede. Nah soalnya kan di tahun 2021 itu perekonomian udah mulai goyang ya. Di luar negeri juga udah mulai resesi tuh. Mungkin ya pekerjaan suaminya juga ikut terdampak. Nah ini tuh ibarat pucuk dicinta, love you pun tiba. Yang mana si Feli emang pondasinya yang penting uang, uang dan uang, apapun resikonya saya tanggung tante. Sini aku jualin. Saya akan terima apapun resikonya tante. Yang penting bagi saya sekarang
Cuman uang dan uang, Tante. Ya iseng-iseng berhadiah juga lah ya, siapa tahu laku. Ya udah akhirnya berlandaskan dari sana. Si Vel ini berencana untuk pergi ke apartemen tersebut ya buat foto-foto lah. Buat ditawarin kan, masa ditawarin kagak ada foto-fotonya. Habis sudah nyocokin jadwal dia sama si agent yang tadi disewa sama tantenya ya buat nyewa-nyewain. Feli kesana lah ketemuan untuk ngambil kunci. Nama agent ini Mas Dery. Kenalan kan di situ si Feli ya. Dan Mas Dery ini kayak curhat. Iya mbak, mungkin masih terdampak dari pandemi kali ya. Jadinya ini sepi banget, nggak ada yang nyewa. Ya cuman Feli dengerin aja. Tapi dilihat-lihat situasinya kok emang sepi ya, kayak suasananya gitu, nggak banyak orang. Jadi pas masuk wilayahnya, itu di depannya ada gedung perkantoran dulu, gengs. Baru di belakangnya ada 5 tower apartemennya gitu. Nah, dari awal dia masuk tuh, kan lewat gedung perkantoran dulu. Dilihat-lihat juga ini suasananya sepi. Maksudnya kalau perkantoran kan biasanya rame ya. Apalah banyak mobil lalu lalang gitu kan di lobi, orang keluar masuk. Itu si Feli kesananya weekdays loh. Hari kerja. Cuma lagi-lagi ini kan 2021, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang masih WFH. Sekitar bulan Agustus tuh kemarin, jadi sepi. Namun pas dia lagi ketemu sama Mas Dery tuh di lobi apartemennya, itu juga sama, gengs. Maksudnya nggak ada nih kelihatan penghuni yang beraktivitas. Ada sih, tapi ya dikit banget, cuma 1-2 orang gitu. Kayak nggak ada kehidupan. Cuma lagi-lagi si Feli kan nggak ngerti ya situasinya, jadi dia menganggap semuanya emang kayak gini wajar kali. Yang mana soalnya menurut si Feli, apartemen ini tuh bagus. Strategis banget juga lokasinya, yang bisa dibilang itu salah satu apartemen yang paling oke di daerah tersebut. Tapi ya kenapa kok sepi ya? Apa mungkin ini kemahalan, apa gimana harganya? Soalnya memang unit tantanya itu yang unit gede, gengs, 3 bedroom. 3 kamar ya maksudnya ya, harganya buka tuh mau dijual 1,8 miliar. Gimana? Nah, bergetar nggak ginjal lu dengernya? Tapi ya udah, coba dilihat dulu deh unitnya gimana. Akhirnya Feli tuh naik sendirian ke lantai atas, ke lantai 20, gengs. Jadi buat unit yang gede yang isinya 3 kamar tuh, memang katanya rata-rata tuh di lantai atas. Tapi ini maksudnya bukan penthouse ya. Unit biasa aja tapi cukup luas karena 3 bedroom. Pokoknya mulai masuk dari tadi lobby tuh nice. Terus ke lorongnya nice. Masuk ke lift semua dilihat material dan interiornya nice to meet you dah semuanya tuh. Tapi pas sampai ke lantai 20 terus liftnya kebuka, hawanya kok langsung kayak berasa beda ya. Sepi banget. Bener-bener kayak nggak ada kehidupan, gengs. Yang mana kalau di apartemen sih, ya terkadang kan kita suka nggak tahu ya, gengs, itu unit-unit yang ada di sini tuh di sebelah-sebelah ada penghuninya nggak sih? Cuma maksudnya kalau apartemen yang normal itu kan tetap aja kerasa ada kehidupan lah. Tapi yang di apartemen ini tuh beda banget kata si Feli suasananya. Cuma yang jelas yang paling mengganggu si Feli itu sebenarnya bukan karena sepinya ya, tapi udara di lorong apartemen itu tuh panas banget. Panasnya tuh bener-bener kayak dipanggang gitu, gengs, rasanya. Cuma si Feli mikir ini apartemen bagus begini nggak mikirin sirkulasi udaranya apa gimana. Akhirnya udah dia langsung nyari aja tuh unit tantenya, yang ternyata ada di paling pojok sana tuh di ujung. Pengen cepat-cepat lah dia masuk itu kan, nyalain AC buat ngadem. Soalnya katanya panasnya tuh sampai kebun-ubun gitu. Waktu dia jalan tuh dari koridor ke depan pintu tantenya, gerah banget. Nah pas dia buka tuh, pokoknya layoutnya ya begitu buka pintu, itu depannya dapur, terus depannya living room, di sini balkon, sampingnya dapur tuh ada kamar mandi, terus kamar 1, depannya kamar 2, di ujung nih kamar 3 sama ada kamar mandi dalam. Pokoknya nanti ada gambarnya lah ya. Nah pas masuk si Feli ini kan otomatis kayak nyari remote AC nih di mana nih, pingin nyalain AC, dia pingin ngadem. Tapi nggak ketemu-ketemu. Jadinya udah dia buka aja tuh pintu balkon biar ada udara masuk. Soalnya kecium juga kayak ada bobo debu gitu, kayak lama nggak ditempatin gimana sih. Habis itu dia keliling-keliling deh tuh lihat-lihat dari kamar 1, kamar 2, kamar 3. Apartemennya ini juga full furnished, gengs. Bagus interiornya. Tes tantenya ini nggak main-main. Kelas A lah pokoknya. Kagak ada tuh misalkan di dindingnya tato sebelah warna hijau neon, sampingnya oranye begitu ngejreng. Atau di kamarnya full gitu warna pink dengan stiker-stiker Hello Kitty atau hijau keropi, kagak ada begitu. Semuanya nih elegan, cantik, nice to meet you lah pokoknya. Ya udah sama si Feli kan kayak di foto-foto gitu. Jepret. Dia udah nyiapin kamera juga dari bawah. Dijepret mulai dari dapurnya, living roomnya, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Udah nih kan selesai nih. Dia balik lagi deh ke living room sambil ngeliat tuh hasil-hasil fotonya gitu kan di kamera. Ada yang masih kurang gak nih buat nanti posting? Harus estetik dong, harus bagus. Biar cepet laku. Lah kita aja udah berusaha foto gitu bagus-bagus di Instagram, kagak laku-laku. Tapi tahu-tahu dia ngerasa kok hawanya mendadak dingin ya, adem, enak begitu. Padahal kan sedari tadi dia kegerahan. Macam tetangga lihat ada yang beli mobil baru gitu kan. Ih, gerah banget gitu rasanya. Pas celingak-celinguk ternyata AC-nya nyala. Oh, pantesan adem. Dan pintu balkonnya juga ketutup. Makanya satu ruangan nih dingin. Enak gitu kan ya. Tapi bentar-bentar tunggu dulu. Perasaan tadi gua masuk ke sini belum nyalain AC. Kan perkara nyari remote kagak ada. Makanya pintu balkon gua buka biar udara masuk. Lah ini kok toto AC nyala.
pintu balkonnya ketutup. Siapa yang nyalain AC sama nutup pintu balkon? Nah, udah malas ya ceritanya kalau udah begini ya. Di situ Feli berusaha nginget-nginget gitu kan urutannya dia lakukan. Apa dia mungkin lupa gitu ya? Karena kesibukan foto-foto, refleks di tangannya nyalain AC terus nutup pintu balkon begitu. Walaupun sebenarnya dia nggak inget pernah melakukan hal tersebut. Ya udahlah, mungkin lupa aja kali. Lagi-lagi saat itu situasinya masih terang benderang ya. Pintu balkonnya kan juga gede banget tuh, full kaca. Jadinya terang gitu, nggak takut. Nah, rencananya memang si Feli ini itu mau sekalian nginep semalam. Soalnya dia mau sekalian ketemu sama temen-temennya di Senopati buat abang gaul lah. Pasti kalau udah kayak gitu kan sampai malam ya. Habis biasanya kalau dia dari PIK udah males ke Senopati jauh. Jadi jarang nih ketemu sama teman-teman yang ada di Jakarta. Ya PIK juga masih Jakarta sih ya. Pokoknya si Feli mikirnya kalau habis dari Senopati dia harus balik lagi ke PIK. Takutnya nanti kan agak-agak setengah mabak udah malam cewek sendirian gitu serem. Jadi yang deket aja lah di situ, apartemennya lumayan. Dan sama tantenya juga nggak masalah. Toh itu juga kosong, kagak ada yang nempatin. Ya tapi karena ternyata pas dilihat kondisinya ada kayak banyak berdebu, sama si Feli inisiatif lah disapu-sapu gitu kan, sama spraynya tuh diganti yang di kamar utama. Yang kebetulan emang ada stoknya lah di lemari. Nah pas si Feli ini lagi nyapu, dia denger ada suara anak kecil lagi nangis-nangis di lorong gitu, kenceng banget. Kebetulan si Feli ini agak nggak suka sama anak kecil. Jadi dia awalnya kayak diam aja gitu sambil tetap nyapu. Masalahnya tapi nangisnya lama banget, kagak berhenti-berhenti. Kan mikir ini emak bapaknya kemana sih? Kan ganggu tetangga gitu ya maksudnya. Dan pas si Feli buka pintu, ternyata si anak itu lagi berdiri gitu di tengah lorong. Jadi ya suara tangisannya langsung menggema itu di satu lorong. Pantesan kedengeran banget. Cuma waktu itu si Feli kayak ngelongok doang, ngeliat tuh anak kecil lagi nangis, abis itu ngebatin. Oh mungkin itu anak lagi dihukum kali sama orang tuanya ya. Dikunciin gitu di luar. Soalnya nggak mungkin ada anak bisa nyasar sampai ke lantai itu. Kan karena di lift harus pakai akses tiap lantai. Jadi pasti logikanya si anak ya tinggal di lantai itu juga, tapi nggak tahu nih di unit yang mana. Makanya si Feli nutup pintu lagi dan lanjut bersih-bersih. Masalahnya tetap tuh, si anak kagak berhenti-berhenti nangisnya nih. Dan jujur si Feli keberisikan. Dia sampai mikir ini yang lain tuh pada nggak keluar, emang nggak ada orangnya apa gimana? Akhirnya yaudah dia yang keluar dan mendatangi si anak kecil itu. Yang posisinya tuh masih nangis dan ngadep ke depan pintu sebuah unit. Pokoknya semacam kayak beda 5 unit lah dari si apartemennya si Feli. Di situ si Feli langsung nanya, kenapa deh kekunci? Terus si adenya ngangguk tapi tetap nangis. Ya sama si Feli diketok dong. Itu pintu di depannya si Ade. Buat negor orang tuanya mungkin di dalam. Tapi habis diketok-ketok nggak ada yang bukain. Feli nanya lagi. Di dalam ada orang tua kamu apa gimana? Si adenya itu geleng-geleng. Tapi masih tetep ya nangis baik. Adenya tuh bener masih kecil kayak umur 5 tahunan gitu loh gengs. Si Feli ini mikir apa ini jangan-jangan anak kekunci. Maksudnya dia keluar terus nggak bisa masuk lagi. Tapi kan di apartemen itu pintunya kayak pintu normal biasa ya. Pakai kunci manual. Bukan kayak pintu-pintu hotel yang kalau kita nggak bawa kuncinya bisa ketutup gitu dari luar. Cuma pas Feli coba buka itu pintu tetep nggak bisa nih kekunci emang pintunya. Sama Feli ditegesin lagi ke anak itu. Ade tinggal di sini. Kok bisa kekunci, mamanya kemana? Tapi si Ade itu nangis doang nggak jawab apa-apa. Ya udah deh Ade tunggu di sini ya. Kakak panggilin orang buat buka pintunya. Jadilah si Feli turun ke bawah tuh ke lobby buat menemui resepsionis yang ngapor lah ada anak tuh kekunci di luar. Nggak bisa masuk gimana ya? Cuma waktu di dalam lift sebenarnya si Feli sempat ngedumel. Kayak, duh kerjaan banget nih si bocah. Nah pas sudah di lobby ketemu sama resepsionisnya, Feli laporan lah tentang si anak tadi. Cuman tanggapan si resepsionisnya kayak, loh kok bisa kekunci dari luar kak? Ya mohon maaf kan kita juga kagak ngerti gitu kata si Feli ya. Tuh anak abisnya nangis mulu, gua keberisikan nih. Emak bapaknya kagak ada. Dicek lah takutnya kenapa-napa, ganggu juga tuh suaranya kesian. Dari tadi nggak berhenti-berhenti nangisnya. Si resepsionisnya ini tuh malah kayak kebingungan. Dia nanggapinnya kayak, ya gimana ya kak? Aku juga nggak punya kunci dari masing-masing di unit itu. Masalahnya kan itu udah properti milik orang. Ya bener juga sih ya. Lagi ngobrol-ngobrol begitu ya. Tahu-tahu satpam lobby situ tuh ikut nimbrung dateng. Soalnya mungkin ngeliat si Feli nih, nadanya kayak jutek gitu ya karena dia tidak mendapatkan solusi dari si resepsionis. Logatnya Feli aja kan kayak cici-cici galak begitu. Tuh ada bocah nangis, ai pusing. Ya gimana dong, masa mau ditelantarin aja? Nah si satpamnya nanya kenapa mbak. Dijelasin lagi deh tuh sama Feli. Tapi dia makin ngegas nih karena harus berkali-kali cerita kan jatuhnya. Disuruh ngulang lagi. Tau nggak si satpamnya malah bilang gini, mbak yakin itu orang apa bukan? Dari yang tadinya si Feli ngegas, nyerocos gitu ya langsung diem. Kayak, hah, maksudnya gimana, Pak? Ya udah, Mbak saya temenin ya buat ngecek ke atas, kata si satpamnya tuh. Bener aja, akhirnya si Feli sama si satpam naik tuh ke atas. Pas di dalam lift, si satpam bilang, Mbak baru ya di sini ya? Si Feli jawabnya sambil masih jutek. Iya, saya lagi nempatin unit tante saya, emang kenapa, Pak? Dalam hatinya si Feli soalnya kepo banget tuh si satpam. Agak risih dia ditanyain begitu. Si satpamnya ini bilang lagi, nggak apa-apa, Mbak. Di sini emang suka ada yang aneh-aneh. Tapi kalau orang lama sih biasanya cuek aja. Feli kayak,
Aneh-aneh gimana Pak maksudnya? Ya nggak apa-apa Mbak, nanti saya dibilangnya aku takutin. Di situ sama Feli tapi nggak ditanggepin ya. Dikiranya nih satpamnya kayak SKS dia aja kali asal ngomong. Nyari topik pembicaraan. Soalnya kalau di lift gitu kan diem gitu garing. Nah pas sudah sampai di lantai 20, dilihat si anak tadi tuh udah nggak ada. Terus si Feli nunjuk tuh ke pintu unit tadi di depan si bocahnya tuh berdiri. Tadi nangisnya di depan pintu ini Pak. Di situ muka satpamnya biasa aja. Sambil jawab, udah masuk ke situ kali Mbak. Oh ya udah deh, makasih ya Pak, saya masuk lagi aja kalau begitu, kata si Feli. Iya Mbak, sama-sama. Kalau ada apa-apa cuekin aja Mbak, kata si satpam. Tapi lagi-lagi si Feli tidak terlalu menanggapi dan langsung masuk ke unit apartemen tantenya lagi. Apartemennya tahu-tahu udah berantakan guys. Jadi kan tadi sebenarnya udah diganti tuh spraynya ya. Tapi tahu-tahu di situ kayak ngangkat lagi spraynya, macam kayak ada orang yang lagi main-main di atas kasur. Si Feli bingung lah. Perasaan tadi udah rapi deh. Apa ada orang masuk ya pas waktu gua ke bawah? Soalnya emang pintu unitnya itu sih emang udah ditutup, tapi cuma ditutup doang, nggak dikunci. Kuncinya masih nyantel tuh di dalam. Tapi masa sih ada yang iseng kayak begini? Apa jangan-jangan tadi bocahnya masuk ke sini ya iseng tuh berantakin? Wah kesel nih si Feli, harus rapi-rapi lagi. Setelah udah rapi-rapi untuk kedua kalinya, Feli mulai tuh posting-posting tadi foto-fotonya di sosial medianya dia, sama masuk-masukin juga ke situs-situs jual beli properti gitulah untuk memasarkan apartemen ini. Dan pas dilihat tuh di situs jual beli propertinya, ternyata emang banyak juga tuh orang yang ngejual unit apartemennya di situ, gengs. Nah, pokoknya menjelang agak sorean, Feli udah siap-siap nih. Mau pergi karena janjian sama temannya tuh jam 7 di Senopati. Jadi dia ya mandi dulu. Posisinya dia mandi di dalam kamar mandi yang ada di kamar utama. Bukan kamar mandi luar yang sebelah dapur ya. Sambil berendam gitu soalnya di bathtub. Terus nyalain musik dari handphone. Suasananya kan syahdu banget tuh ya. Berendam di bathtub gitu terus dengerin musik. Ih, nyaman kali. Lagi enak-enak begitu ya kayak tahu-tahu dia denger ada suara orang kayak teriak-teriak gitu ribut. Macam orang pada rusuh gitu gengs. Dan sumbernya itu kayak dari lorong. Makanya sebenarnya agak senyap-senyap nih suaranya. Karena kan si Feli posisinya di dalam kamar mandi ya. Agak kedap tuh. Makanya pas dia dengar suara seperti itu kayak, pada kenapa nih orang-orang? Buru-buru lah dia keluar dari kamar mandi. Dan suaranya ternyata semakin jelas tuh, semakin kencang. Bener-bener kayak orang-orang pada lagi ribut gitu, lari-larian. Lah si Feli ini kan jadi ikut panik ya. Dia lari itu ke depan pintu dan ngintip gitu dari bolongan yang ada di pintu. Tapi ternyata di lorong kosong, gak ada apa-apaan. Loh, tadi suara tadi tuh apa, serem banget. Mana dia kan posisinya masih pakai anduk nih. Dia sampai buka pintu dikit gitu buat mastiin. Tapi beneran kosong, kagak ada apa-apaan. Sampai akhirnya dia ke balkon juga tuh keluar. Dan ngintip ke bawah ke jalanan. Apa suaranya tadi dari jalanan? Tapi kan dia lagi di lantai 20 tuh tinggi banget. Sedangkan suara yang tadi didengar tuh kayak jelas banget kayak emang di lantainya dia, bukan dari jalanan bawah. Mana di jalanan juga dilihat normal-normal aja, nggak ada apa-apaan. Bingung banget tuh si Feli, tadi suara apa berarti? Apa tetangganya lagi pada main terus kehebohan apa gimana? Akhirnya dia balik lagi dong ke kamar mandi. Karena pas dilihat air bathtubnya udah dingin, jadinya udah deh dia langsung bilas aja. Sekalian sampoan. Nah pas lagi sampoan nih, lagi-lagi dia mendengar ada suara orang teriak. Dan kayak makin rusuh gitu, teriak-teriak orang pokoknya banyak. Lagi-lagi si Feli ya panik lah. Dan lari ke depan pintu, intip lagi tuh dari bolongan. Tapi rambutnya kan masih basah tuh, masih penuh busa sampo. Netes ke mata. Jadi kayak keperihan gitu, matanya kriap-kriap. Nah dia ngeliatnya kan sambil kayak buram gitu kan, kriap-kriap matanya nih gara-gara kepedihan sampo. Nah di situ dia ngeliat orang-orang tuh pada kayak lari di lorong. Pokoknya rame banget gitu, kepanikan, sampai dusuk-dusukan gitu gengs. Si Feli sampai gemeter kan. Ada apa nih? Ada bom, ada kebakaran, apa ada apaan? Kenapa ini serem banget di lorong pada lari? Tapi kan dia masih pakai anduk dan rambutnya juga masih basah sampoan ya. Jadinya dia buru-buru tuh lari lagi ke kamar mandi ada di sebelah dapur buat bilas, pokoknya cepet-cepet zzzz gitu. Langsung keluar ngambil baju sama celana sampai nggak pakai dalaman nih, pokoknya keluar dia dari unitnya. Tapi pas buka pintu tuh keluar, lah udah sepi, nggak ada apa-apaan. Padahal kan kayak baru beberapa detik ya, beberapa menit lah. Orang si Feli ini tuh juga ngebut, bilas rambut gitu kan, saat-saat pakai baju sampai nggak pakai daleman, terus langsung keluar lah. Tuh udah sepi, tadi padahal rame banget. Merinding tuh si Feli. Ada apa sih ini, tadi gue lihat apaan? Dia menelusuri lorong tuh sampai ke depan lift juga. Beneran sepi, nggak ada apa-apaan. Akhirnya udah dia turun tuh. Masih dalam kondisi begitu ya. Bajunya juga sampai basah gitu kan. Netes rambutnya gitu masih basah. Belum kering habisnya. Sampai maaf ya, posisinya ngelipat begini nih. Soalnya kan dia nggak pakai daleman. Takutnya jeblak. Nanya gitu jalan ke resepsionis. Tek. Mas. Tadi tuh saya lagi mandi. Toto di lorong kok banyak orang teriak-teriak, ya ada apaan mas? Pada panik itu ya, saya takut. Barusan ada peringatan kebakaran apa bagaimana maksudnya? Tapi lagi-lagi sih mas-mas saya tuh kayak, hah? Nggak ada apa-apa mbak. Kayak lemot gitu, nggak ngerti apa-apa dia. Tahu-tahu si satpamnya tadi tuh datang lagi sambil senyum. Kenapa lagi mbak? Cerita lagi dong si Feli. Dan si satpam itu cuma bilang, udah mbak cuekin aja, kan udah saya bilang. Apa mau saya temenin lagi ngecek ke atas? Tapi nadanya kayak ngeledek gitu. Sambil matanya si satpam nih kayak ngeliatin si Feli yang lagi begini nutupin. Ya si Feli kan ngerasanya risih ya. Dia langsung balik lagi aja ke atas. Buru-buru deh dia masuk tuh ke unitnya. Dan mau siap-siap pergi. Dandan gitu kan. Dan jam 6 lebih dia taksi online. Udah deh tuh dia ketemuan sama teman-temannya di Senopati. Pasnya langsung, Les tes
together. Get on the dance floor. The party won't start if you stand still like that. Let's get together. Let's party and turn on the light. Ya Allah, jadul banget lagunya ya. Gini semua. Udah lanjut aja ya ceritanya. Jadi pengen ikutan party kita. Pokoknya dia pindah nih mulai dari kafe terus sampai ke bar. Tapi waktu itu katanya tempat-tempat yang macam bar itu tetap bolehnya bukanya sampai jam 10-an aja. Padahal mah kalau sebelum pandemi sampai jam 2 pagi lah tuh biasanya. Ya udah akhirnya pas mau balik, dia kan diantarin nih sama teman-temannya. Ramean tuh satu mobil bertiga. Pas si Feli bilang kayak, gue lagi nginep di apartemen tante gue nih. Gue sendirian doang, gak ada yang mau nemenin. Apa lu pada? Ya Fel, kita besok masih kerja, katanya pada begitu kan. Emang lu nginepnya di mana sih? Di apartemen yang ini. Si Feli bilangnya jawab gitu. Ada nih satu temennya, namanya Devina. Devina, cakep-cakep jadi B. Si Devina ini kayak kaget. Lah, lo sendirian di situ berani, Vel? Iya apaan sih, lu jangan takut-takutin gue, lo mentang-mentang udah malam-malam gitu kan. Si Feli sebel. Akhirnya Devini cerita nih. Yang nggak tahu ya, setahu gue kan apartemen itu emang terkena angker. Soalnya dulu itu tuh bekas gedung kebakaran waktu penjajahan Mei 98. Tahu nggak lo? Rame banget orang beritanya, banyak yang mati kebakar. Sampai seremnya katanya pada lengket tuh sampai kebakar di dalam sana. Makanya kalau orang-orang sekitar situ mah udah pada tahu. Nyokap gue aja dulu waktu ditawarin invest di situ langsung nolak. Takut abisnya dia masih keinget ceritanya dulu tuh orang-orang bener-bener pada nempel gitu beritanya sampai lengket tumbuk-tumbukan kebakar hidup-hidup. Hah? Serius lo, Dev? Gue nih emang lagi disuruh jualin unit tante gue soalnya. Ya elah, coba aja lu searching, itu banyak kok beritanya. Ya emang udah lama banget sih, kejadiannya kan tahun 98. Abis itu lama terbengkalai dan lokasinya akhirnya dibangun apartemen sama kantor kan makan di situ. Tapi setahu gue ya sampai saat ini sepi. Cuma ya apa mungkin karena harganya juga mahal kali ya. Soalnya kan itu apartemen bagus, bukan apartemen subsidi. Ya si Feli langsung browsing-browsing tuh, dia lihat bener nggak nih beritanya dari si Devina. Soalnya dia sebagai anak yang kelahiran 1999, gak ngerti lah kejadian 98, dia belum lahir. Dan bener aja tuh ternyata banyak beritanya tentang gedung yang terbakar waktu penjarahan sampai dijadiin apartemen tuh di situ. Langsung lemes lah si Feli, merinding. Ya terus gimana dong, barang-barang gue masih di sana semua. Ada nih temannya Feli yang lain lagi nyetir, namanya Sandra. Dia bilang, ya udahlah Fel, ini udah 2022, sekarang udah zaman modern. Jangan dengerin tuh si Devina. Mau dibilang horor-horor juga tetap ada aja kan penghuninya. Gak usah lebay lah. Ya si Devina kan tapi kayak, kan gue cuma ngasih info biasa, tukang-tukang gosip. Ya udah mau nggak mau si Feli turun kan, diantarin tuh sampai depan lobi. Dilihat jam, pokoknya udah mau jam 11 malam lah. Dia ngelewatin resepsionis yang sekarang udah beda orang, mungkin udah ganti shift. Buru-buru langsung naik ke atas nih, mencet lantai 20. Tapi tahu-tahu di lantai 6, liftnya berhenti. Ting! Terus pintunya kebuka. Cuman gak ada siapa-siapa nih. Lorong juga sepi kosong. Ya sama si Feli langsung dipencet lagi dong tombol tutup. Naik lagi tuh. Di lantai 8, ting, berhenti lagi, kebuka lagi. Masih sepi, nggak ada siapa-siapa. Ini kok kenapa liftnya berhenti-berhenti mulu padahal nggak ada orang. Naik lagi sampai lantai 14, ting, berhenti lagi. Nah tapi pas kebuka, si Feli nih ngeliat tuh di ujung ada orang kayak jalan munggungin dia gitu, tapi bajunya kayak robek compang-camping gitu, gengs. Kulitnya juga kayak kebakar. Aneh banget, maksudnya ini kan apartemen mahal ya. Ya nggak mungkin lah ada orang pakai baju robek-robek begitu di situ. Sama Feli langsung dipencet lagi tuh buru-buru tombol tutup. Di lantai 16, berhenti lagi. Dan pas kebuka kosong, nggak ada apa-apa nih. Dipencet lagi tombol tutup sampai akhirnya tiba tuh di lantai 20. Buru-buru si Feli tuh jalan tuh lari mau masuk ke unitnya. Nah pas lagi jalan nih, dia ngeliat pintu yang persis di unit depannya dia ya, jadi seberang-seberangan nih. Itu kayak baru ditutup. Blek. Nah di situ Feli agak merasa tenang. Berarti di depannya nih ada penghuni kan, ada ninggalin. Ya udah deh, dia langsung masuk. Terus nyalain TV agak dikencengin. Pokoknya yang penting berarti gue nggak sendirian nih di sini nih. Feli buru-buru tuh hapus make up. Sambil dia mikir juga, dia bingung. Abisnya kan parno ya. Sebenarnya dia pingin balik ke rumah. Cuma karena situasi udah malam, dia kayak takut gitu loh, cewek sendirian malam-malam naik taksi ke pik yang lumayan jauh jaraknya. Ya udah lagi-lagi dia berusaha positive thinking. Pokoknya di depan unitnya itu ada penghuninya. Kalau ada apa-apa gue bisa minta tolong dah ke dia dah. Akhirnya malam itu, jadi ya udahlah semalam gue tidur di sini, biar besok pagi-pagi nih udah terang kita cabut. Nah pas lagi mau tidur nih, dengan perasaan yang sebenarnya agak gak enak ya, baru juga kayak hilang sebentar gitu kan, baru tidur. Tahu-tahu si Feli ini kebangun dengan kaget banget karena dia dengar ada suara orang yang serentak teriak. Gitu. Jadi bener-bener kayak setiap orang di lantai itu tuh pada teriak. Kebayang gak sih kalian lagi tidur nih ya, agak-agak hilang gitu kan, setengah mimpi, tahu-tahu denger teriakan gitu, dong, kagetnya sampai dak-dik-duk. Ditambah tahu-tahu ada yang ngetok pintu unitnya, dok. Ya dengan panik si Feli langsung lari lagi kan ke depan pintu, ngintip. Tahu nggak? Dia nih sekarang lihat dengan jelas ya, kagak ketutupan sampo matanya nih. Orang pada lari-lari gitu, desek-desekan, dorong-dorongan, dan kulitnya juga kayak pada kebakar gitu, kepanasan. Pada teriak-teriak gitu, serem banget. Dan di depan pintunya ada sosok ibu-ibu yang ngetok-ngetok pintunya sambil minta tolong. Yang mana ibu-ibu itu kondisinya udah kebakar, kulitnya gosong gitu, serem banget. Ya si Feli gemeter, ketakutan, dia nggak berani buka pintu. Tapi pintunya itu terus diketok itu, tolong. Feli sampai cuma tutup kuping gitu kan,
ketakutan ambil nangis. Sementara suara-suara teriakan itu masih menggema di mana-mana. Merasa nggak tahan, si Feli lari tuh ke kamar ngambil telepon, terus nelfon tuh temannya si Sandra yang tadi nganterin dia pulang tuh pakai mobil. San, please jemput gue, tolong sambil nangis-nangis gitu kan. Ya Sandra jadi ikutan panik dong denger si Feli nangis-nangis. Tapi masalahnya Sandra ini tuh panik gak cuma karena denger Feli nangis, tapi dia juga denger tuh background suaranya yang ribut-ribut, yang orang-orang pada teriak-teriak kayak yang Feli denger. Jadi sampai di telepon nih, si Sandra tuh juga ikut denger. Sampai dia kayak, lo kenapa, lo di mana, ada apaan? Dikiranya si Sandra di apartemennya Feli tuh lagi ribut-ribut kayak kebakaran gitu, gengs. Ya udah akhirnya si Sandra itu bilang mau nyusul ke sana. Tapi ya posisinya agak jauh, jadi sekitar nyampainya tuh 40 menitan. Maksudnya selama 40 menit itu soalnya si Feli ini terus dengerin tuh suara-suara serem itu, gengs. Dia udah tutup kuping terus gitu kan, nangis gemetaran gak tahan. Sampai akhirnya si Sandra ini telepon lagi, bilang katanya udah sampai nih gua nih. Si Feli bilang, ya udah lu sama resepsionis aja ke atas, gua nggak mau keluar. Takut dia keluar kan buka pintunya. Ya udah sambil terus teleponan tuh nggak ditutup nih sama si Sandra. Gak beberapa lama bilang, udah nih gue udah sampai di depan pintu unit lo, buka. Baru sama Feli dibukain. Dan langsung nangis kejer tuh si Feli itu ngeliat si Sandra. Tapi pas dilihat di lorong sepi, nggak ada apa-apaan, gengs. Dan ternyata si Sandra ini bukan ditemenin sama resepsionis, tapi sama satpam yang tadi siang. Si Sandra bilang, udah lu nginep aja lah di tempat gue, beres-beres gih. Yaudah si Feli tuh beres-beres. Cepet-cepet gitu kan ditemenin sama si Sandra sama si satpam sambil cerita tadi didengerin apaan. Sampai si Feli bilang, ini tuh unit-unitnya tuh ada orang nggak sih pak? Depan unit saya kok kayak nggak denger apa-apa, tapi ya dari tadi nggak keluar. Si satpamnya bilang, di sini semua unitnya kosong mbak, gak ada yang nempatin. Makanya tadi siang saya nanya, mbak ngeliat anak kecil itu orang atau bukan? Lah berarti tadi juga si Feli yang lihat depan unitnya ada yang masuk, itu juga bukan orang, gengs. Akhirnya setelah beres ya udah mereka turun ke bawah dan Feli pergi tuh naik mobilnya Sandra. Di dalam mobil mereka ngobrol-ngobrol lagi kan. Si Sandra itu juga soalnya sampai tegang banget. Soalnya satpamnya tadi tuh cerita waktu mereka lagi di dalam lift berdua. Dibilangnya tuh, temen mbak dari awal udah digangguin. Saya nih udah 8 tahun kerja di sini. Emang kalau nggak kuat pasti nggak bakalan betah. Makanya baik yang keluar. Tapi kalau orangnya cuek mah bakal betah-betah aja biasanya. Besoknya si Feli ini tuh nggak cerita apa-apa ke tantenya. Yang penting dia udah dapet foto-fotonya tuh buat dijual. Sampai akhirnya ada nih yang minat. Tapi kayak cuman mau sewa dalam waktu yang panjang 3 tahun. Bule gitu soalnya. Kerjanya tuh di perkantoran depan situ. Jadi kan emang pas banget mungkin kalau tinggalnya di belakangnya di apartemennya ya. Tapi awalnya tantenya ini nggak mau. Karena dia maunya udahlah dijual aja. Daripada ntar 3 tahun susah lagi masarinnya. Nah si Feli ini jadinya kayak gemes. Ini untung nih ada yang mau nih tante nih. Cerita lah akhirnya si Feli tentang apa yang dialaminya. Sampai berita mengenai wilayah itu yang diceritain sama Devina. Ternyata si tantenya juga sama tuh nggak tahu histori dari bangunannya itu, gengs. Ya tantenya tahu kejadian 98 tuh emang rusuh tapi kan di mana-mana. Ya tapi nggak sadar kalau apartemen yang telah dibelinya itu dulunya bekas tragedi yang memakan banyak korban. Pas denger cerita begitu langsung, ya udah deh kasih aja tuh sewa 3 tahun tapi harus bayar di muka semuanya ya. Jadi itu bule udah bayar tuh 3 tahun. Nanti ini berarti sampai keluar pertengahan 2024. Sejauh ini katanya si bule ini komplainannya, dia suka ngerasa AC-nya kayak panas banget ya. Padahal udah dibenerin tuh sama teknisi. Dan katanya juga kalau malam, dia suka denger suara ribut-ribut gitu di unit-unit sebelahnya. Padahal mah kosong. Ya tapi untungnya udah bayar tuh 3 tahun di muka. Jadi, selamat menikmati. So itu gengs cerita yang kok endingnya kayak lebih ke ngejebak bule ya. Tapi ya mau gimana lagi, daripada nggak laku-laku dijual kan? Soalnya kan sekarang properti lagi lesu tuh, makanya si Feli ini nanya juga ke kalian. Salah nggak sih nyewain begitu ke bule yang seperti kayak ngejebak begitu? Habis dia berpikir, kalau bule kan lebih cuek biasanya. Sesuai omongan si satpam, kalau orang cuek mah biasanya betah-betah aja tinggal di situ. Ya semoga betah aja bulenya. Selamat menikmati tuh kayak depannya kardus martabak. Tapi nanti after 3 tahun setelahnya 2024 nggak tahu gimana. Mungkin nanti ada cerita lanjutannya ya. Tunggu aja lu 2024 pokoknya. Thank you semua udah nonton. Jangan lupa juga untuk klik subscribe. Dan kalau kalian mau kirim cerita, boleh ke email di bawah ini. Sampai jumpa di kasus teman cerita selanjutnya berarti. Assalamualaikum.